Diduga berkendara dalam kondisi mabuk, seorang pengendara sepeda motor ditemukan tewas usai terjatuh ke sungai. Jenazah Brigadir J yang terlibat baku tembak dengan sesama anggota Polri dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Muaro Jambi. Tergiur dengan perhiasan yang dikenakan tetangganya, seorang siswi SMP di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, nekat membunuh bocah berusia 7 tahun. Mantan Presiden Lembaga Aksi Cepat Tanggap menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyelewengan dana korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syadi Nurul Cinta kembali menjumpai Anda pagi hari ini, hari Selasa 12 Juli 2022. Sekarang lagi udah siaran lagi sama Cinta nih. Kemana aja Cinta? Iya, habis liburan ya. Oh, habis liburan. Cuti kemana? Cuti pulang kampung aja. Cuti pulang kampung aja, seru nampaknya. Dan pemirsa, sambil menemani Anda yang nampaknya lagi bikin sarapan ataupun sedang bersiap-siap untuk ke kantor, ada informasi apa nih Cinta? Iya, dari informasi pertama ada kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera hingga mengakibatkan 2 orang penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, diduga mabuk, seorang pengendara motor menabrak deker jalan hingga terhempas dan jatuh di Sungai Liabuku. PSSI resmi mengirimkan surat protes ke AFF soal dugaan main mata antara Thailand dan Vietnam yang menyingkirkan Garuda Nusantara. Fokus Pagi segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Asran Syadi. Pemirsa, kita ke informasi ibadah haji. Hari kedua tasyrik jemaah haji masih lakukan lempar jumrah di 3 pilar di Komplek Jamarat Mina, Arab Saudi. Ya, ibadah haji sudah mulai memasuki fase akhir dan rencananya proses pemulangan jemaah haji Indonesia mulai 14 Juli mendatang. Ratusan ribu jemaah haji masih melakukan rangkaian rukun haji untuk melempar jumroh di hari kedua tasyrik atau 12 Zulhijjah. Tampak jemaah berbondong-bondong sambil menggunakan payung guna menghindari sengatan matahari yang terik menuju kompleks Jamarat di Mina. Suhu dilaporkan saat ini rata-rata 43 derajat Celcius. Jemaah melontar jumroh untuk 3 pilar ula, pusta, dan akobah masing-masing 7 kerikil yang telah disiapkan sebelumnya saat bermalam di Musdalifah. Bagi jemaah yang mengambil pilihan nafar awal pada 12 Zulhijjah akan bergerak keluar dari Mina sebelum terbenamnya matahari. Sedangkan jemaah nafar sani masih akan bermalam di Mina hingga hari ini tanggal 13 Zulhijjah. Setibanya di Mekah dari Mina, jemaah haji selanjutnya akan menjalani rukun haji, yakni tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah dan sa'i di Masjidil Haram. Ibadah haji kini sudah mendekati fase akhir yang akan dilanjutkan dengan proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air pada 14 Juli mendatang. Rangkaian ibadah berikutnya, jemaah akan melakukan rukun haji, yaitu tawaf ifadah dan sa'i di Masjidil Haram. Beberapa hari ke depan, kepadatan aktivitas jemaah akan bergeser di Masjidil Haram. Sehingga pemerintah Indonesia mulai mengoptimalkan petugas sektor khusus untuk bersiap di posnya masing-masing guna memberikan pelayanan dan penjagaan kepada jemaah yang sedang menjalani tawaf ifadah dan sa'i. Sementara itu, kabar duka datang dari keluarga jemaah haji asal Magetan, Jawa Timur yang meninggal dunia saat lempar jumrah. Ya, ini jemaah sempat mendapat pertolongan medis namun nyawanya tak tertolong. Kabar duka meninggalnya Karno, jemaah haji asal desa Gunungan, Kartoharjo, Magetan diterima keluarga. Karno berangkat haji bersama sang istri dan sebelumnya tidak memiliki riwayat penyakit.
Diduga kelelahan, korban dilaporkan jatuh pingsan saat lempar jumroh. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun takdir berkata lain. Sakit nggak ada apa-apa itu, cuma beritanya itu jatuh gitu, pingsan gitu aja. Pas jumroh, waktu mau jumroh atau udah mbalang jumroh, ada yang bilang sudah mbalang jumroh terus pingsan gitu, bilangnya begitu. Langsung bawa rumah sakit? Iya, terus dibawa mobil, yang temennya yang itu langsung melanjutkan lagi, jadi urusannya medis sono, terus dibawa ke rumah sakit. Sekarang kita beralih ke semifinal Piala Presiden 2022. Arema FC memastikan satu tempat di partai puncak usai mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 2-1. Kemenangan itu mengantarkan Singoedan melaju ke final dengan keunggulan agregat 4-1. Arema FC melangkah ke partai final Piala Presiden 2022 usai mengalahkan PSIS Semarang 2-1 di Stadion Kanjuruhan Malang, Senin sore. Tampil di hadapan 30.000 pendukungnya yang memadati stadion, Arema justru mendapat tekanan terlebih dahulu. Laga baru berjalan 6 menit, PSIS yang mengejar agregat gol langsung mengancam lewat peluang Wawan Febrianto. Namun sayang masih melebar. Gol yang ditunggu publik tuan rumah akhirnya tercipta di menit ke-30. Tendangan bebas Rizky Dwi meluncur deras ke pojok kiri gawang Mahesa Jenar tanpa mampu dicegah kiper Ray Redondo. Terciptanya satu gol membuat permainan berjalan menarik. Menit ke-49, PSIS yang ingin mengejar defisit gol mengancam gawang tuan rumah lewat sundulan Ali Sesai. Namun kiper Adilson Maringga tampil apik untuk menggagalkan peluang Mahesa Jenar. Singoedan akhirnya memperbesar keunggulan di menit ke-74. Sepakan melambung Irsyad Maulana berhasil diteruskan Muhammad Rafli untuk mengubah skor menjadi 2-0. 4 menit jelang waktu normal berakhir, PSIS mencetak gol hiburan lewat sepakan Jonathan Kantilana yang menjebol gawang Maringga. Kemenangan 2-1 mengantarkan tim kebanggaan publik Malang melangkah ke partai final Piala Presiden 2022 dengan keunggulan agregat 4-1. Dari laga semifinal lain, Borneo FC memastikan satu tempat di babak final Piala Presiden 2022 usai menang agregat 6-0 melawan PSS Sleman. Di partai puncak, Borneo FC akan berhadapan dengan Arema. Borneo FC berhasil melaju ke partai final Piala Presiden 2022 usai mengalahkan PSS Sleman dengan skor 4-0 di Stadion Segiri Samarinda Senin malam. Dominasi tuan rumah sudah terasa ketika laga baru berjalan 15 menit. Bomber andalan Borneo FC Mateus Pato berhasil membuka keunggulan lewat sundulan kepalanya. Bermain terus menekan, pesut Eta menggandakan keunggulan pada menit ke-46 lewat kaki Stefano Lillipali. 8 menit berselang, Borneo unggul semakin jauh. Muhammad Zihran sukses mencetak gol ketiga tuan rumah usai menerima umpan Mateus Pato. Pesta gol Borneo FC ditutup Diego Michel yang memanfaatkan kemelut di muka gawang PSS Sleman. Skor 4-0 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Borneo FC lolos ke final Piala Presiden 2022 dengan unggul agregat 6-0. Di partai puncak, Borneo FC akan berhadapan dengan Arema FC, yang sekaligus menjadi ulangan final Piala Presiden 2017 lalu. Tim Liputan melaporkan. Kegagalan timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF U19 berbuntut panjang. Ya, PSSI resmi mengirimkan surat protes ke AFF soal dugaan main mata antara Thailand dan Vietnam yang menyingkirkan Garuda Nusantara. Meski unggul selisih gol, timnas Indonesia gagal melaju ke babak semifinal Piala AFF U19 setelah kalah head-to-head dari Thailand dan Vietnam.
Kegagalan itu membuat Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan kecewa terhadap permainan 10 menit terakhir laga Thailand dan Vietnam. Keduanya seakan enggan saling menyerang dan membuat skor 1-1 bertahan, sekaligus menyingkirkan timnas Garuda Nusantara. PSSI akhirnya resmi mengirimkan surat protes kepada AFF. Kita ingin ajukan ke AFF, protes kita adalah berkaitan dengan fair play yang terjadi permainan antara Vietnam melawan Thailand yang kita lihat 10 menit terakhir terutama, dan memang di tengah-tengah juga demikian, ada bola yang di tengah terus berputar-putar, tapi yang kelihatan adalah di menit 86 ya atau 84 kalau nggak salah ya, itu hanya berputar pasing-pasing di sekitar. Laporan tadi menutup perjumpaan kita di Fokus pagi kali ini. Tetap kencangkan protokol kesehatan dan saksikan info terkini cegah corona hanya di video, unduh aplikasinya sekarang. Ya, dan ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA di nomor 16263388888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Kepedulian kita, harapan mereka. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Wakil tim yang bertugas, saya Asran Syadi. Saya Nurul Cinta, pamit undur diri. Selamat pagi. Sampai jumpa.